Haleluya, haleluya. Ini part 2 dari pembacaan Kidung Agung 6 sampai 8. Nah, saya baca ayat 8 dari pasal 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mari teliti, saudaraku kasih Tuhan. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Taruhlah umurnya sekitar 10 tahun, saudaraku kasih Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan, apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Ada orang datang meminang. Nah, atau terjemahan yang lain menggunakan, apakah yang harus kami lakukan kalau ada orang melamar dia? Ini belum cukup umur loh, saudara. Ini belum cukup umur, datang orang melamar adik Sulamit ini. Apa yang dia lakukan, saudara kasih? Dia katakan, bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bicara tudung. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Rupanya keputusan Sulamit suatu untuk bersikap seperti itu terhadap adik perempuannya yang belum saatnya dilamar, saudaraku, dengan cara melindungi dia. Dia bertindak bagaikan tembok. Ya, dia akan mendirikan atap perak bicara perlindungan. Ya. Dia akan katakan, bila ia pintu, maka akan dia palangi dengan kayu aras. Dia palang. Ya, jangan sampai ada yang masuk. Inilah sikap kekristenan, saudaraku. Dari awal. Jadi dari dulu, saudaraku, kasih Tuhan Allah dari perjanjian lama menentang pernikahan dini. Saudaraku. Jadi kekristenan itu nggak ada ceritanya pernikahan dini, saudaraku. Ya, dari orang Yahudi pun dari dulu nggak mau di mereka seperti itu. Ya, belum saatnya kok. Ya, dan jelas katakan, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Ya, artinya belum datang haid, belum saudaraku, belum saatnya. Tapi ada yang melamar, minta menikahi adiknya itu. Dia bertindak menjadi pagar. Dia bermaju ke depan untuk melindungi adiknya. Dan ternyata sikap kebijaksanaan Sulamit ini, saudaraku kasih Tuhan, mendapat pujian dari kekasihnya Salomo. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Ya, kita tahu Salomo itu orang yang diurapi Tuhan dengan kebijaksanaan. Tak heran dia dapat istri yang juga sepadan dengan dia. Ya, tak heran saudara kasih Tuhan. Supaya Sulamit ini juga ya adalah orang yang punya hati mulia dan hati yang bijaksana. Nah, disinilah saudara yang dikasih Tuhan kita harus belajar bahwa dari perjanjian lama pun Allah menentang pernikahan dini, saudara. Dan itu sesuai dengan aturan pemerintah sekarang, bukan? Ya, sesuai. Kalau dulu umur 19, nggak tahu tahun-tahun sebelumnya itu ya. Ya, kemudian berubah menjadi 21 sekarang. Kenapa sampai pemerintah melindungi, membuat aturan seperti itu? Bentuk perlindungan. Saya percaya, saudaraku kasih Tuhan. Ya, itu masih berlaku sampai sekarang bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, bagi kita anak-anak Tuhan masih berlaku. Saudara. Mungkin secara sekarang memang kadang-kadang saudaraku kasih Tuhan, anak-anak itu bisa yang sudah kecil SD sudah datang.
Tetapi kematangan secara seksual mereka tidak diimbangi dengan kematangan secara mental mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Makanya ya kita jagalah ya anak-anak kita jaga hidup mereka dari pergaulan-pergaulan yang salah, nasihati mereka, bawa mereka. Saya katakan nasihatmu akan sia-sia kalau engkau sendiri sebagai orang tua tidak dekat dengan Tuhan. Dan nasihatmu akan mental kalau anak-anakmu tidak mencari Tuhan. Itu sebabnya perlu kita dan anak-anak kita ya ada nyanyian bersama keluargaku melayani Tuhan. Nah itu. Kalau kita sendiri yang setia anak-anak dia nggak akan dengar. Demikian juga selaku kalau anak-anak yang setia kita yang nggak setia nasihat ini dia akan katakan mama papa enggak. Nasihat kita pun akan jadi salah, nasihat yang keliru, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Mungkin bisa aja nasihat jadi enggak apa-apa, nak, yang penting dia kaya, kamu akan bahagia, kamu banyak ini harta. Kenapa enggak takut Tuhan? Tapi kalau sudah seroh dengan Allah, saudara, yang membedakan Yesus dengan para rabi dalam menyampaikan kebenaran firman yang sama yang disampaikan perjanjian lama, saudara. Pengakuan daripada orang-orang mendengar bahwa Yesus punya otoritas, punya kuasa, punya wibawa dalam menyampaikan itu. Kita sebagai orang tua akan punya wibawa, otoritas kepada anak-anak apabila kita takut akan Tuhan. Kita dekat, kita mencari wajahnya. Mereka akan dengarkan suara kita. Demikian juga anak-anak. Kita nggak akan ngoyo menasihati mereka. Dengan sendirinya roh Allah akan mengingatkan mereka di dalam hati mereka dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apalagi suara gembala mereka dengar. Dan suara engkau sebagai gembala di rumah mereka akan dengar. Karena anak-anak kita akan terhindar dari hal-hal seperti kayak gitu. Pernikahan dini ya. Jadi kiranya kebenaran firman Tuhan part kedua di Kidung Agung 6-8 ini memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Hamba menyerahkan rumah tangga kami, anak-anak kami, buah kandungan kami, milik pusaka yang Engkau percayakan kepada kami. Sebagai orang tua kami terbatas memantau mereka. Tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong anak-anak kami ini dimanapun mereka berada. Mengingatkan mereka. Dan hamba berdoa, orang-orang tua punya otoritas, kuasa, perkataan firman. Perkataan yang mengandung kuasa yang daripada roh-Mu. Sehingga pada saat mereka menasihati anak-anak mereka, anak cucu mereka, mereka didengarkan Tuhan. Dan firman-Mu akan mengubah hati anak-anak kami. Roh-Mu Tuhan akan bekerja. Terima kasih, hamba berdoa, lindungilah setiap anak-anak kami, keluarga kami. Lindungilah ya Bapa. Semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan renungan singkat ini. Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.